Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Perkenalkan, nama saya Tuhriyati dari Prodi Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam Kiai Haji Abdul Kabir. Di sini saya akan menjelaskan uji beda rata-rata dua sampel. Untuk memenuhi tugas mata kuliah statistik. Nah, uji rata-rata dua sampel terdiri dari dua, yaitu uji rata-rata dua sampel yang bersifat dependen atau berpasangan dan uji rata-rata dua sampel yang bersifat independen atau bebas. Uji rata-rata yang dependen ini yaitu untuk menguji perbandingan dua sampel yang memiliki sifat dependen. Dan uji rata-rata dua independen untuk menguji perbandingan dua sampel yang memiliki sifat independen. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang uji rata-rata dua sampel yang bersifat independen atau bebas. Nah, definisi uji rata-rata dua sampel independen. Nah, tadi ya, uji independen ini digunakan untuk menguji perbandingan antara dua sampel yang memiliki sifat independen. Nah, uji ini digunakan untuk menetapkan apakah nilai variabel tertentu berbeda antara dua kelompok data. Sampel independen ini biasanya digunakan dalam penelitian yang menggunakan pendekatan survei. Nah, pada uji ini, tipe yang digunakan harus bertipe numerik dan berdistribusi normal. Pada uji rata-rata, pengujian ini ada dua ya. Bisa tergantung pada jumlah sampel yang digunakan dan karakteristik variannya. Nah, jika N lebih besar dari 30 dan itu akan menggunakan uji Z. Dan jika N itu kurang dari 30 maka menggunakan uji T. Nah, di sini saya akan menggunakan uji Z ya. Yaitu uji beda rata-rata dua sampel independen dengan N lebih besar dari 30 dan sigma diketahui. Sebelum itu kita harus mengetahui langkah-langkah pengujiannya, yaitu kita pertama menentukan hipotesis. Nah, hipotesis itu tentunya dibagi menjadi 3 ya. Ada yang condong ke arah kiri atau satu arah ke kiri, satu arah ke kanan, dan dua arah. Satu arah ke kiri itu kalau lebih kecil atau ditolak apa gitu ya. Nah, kalau lebih ke kanan itu lebih tinggi, lebih baik dan sebagainya. Kalau dua arah itu di tengah-tengah atau sama dengan. Nah, kemudian kita akan menentukan taraf signifikan yang akan menjadi untuk mencari Z tabelnya gitu. Nah, di sini kita akan mengujinya dengan uji Z dengan rumus seperti ini. Ini X bar ya. X bar 1, X bar 2, D0 ya. Nah, kemudian uji kriteria. Nah, terus kemudian setelah menguji langsung menyimpulkan. Nah, di sini ada contoh kasus atau contoh ya teman-teman. Suatu penelitian dilakukan untuk membandingkan partisipasi politik di dua provinsi, yaitu sebutlah Provinsi A dan Provinsi B. Untuk menguji hal tersebut, diambil sampel sebanyak 50 kabupaten atau kota dari masing-masing Provinsi A dan Provinsi B. Untuk Provinsi A, dari 50 kabupaten atau kota diperoleh rata-rata partisipasi sebesar 86% dengan standar deviasi 6%. Sedangkan pada Provinsi B memiliki rata-rata partisipasi sebesar 77% dengan standar deviasi 5%. Ujilah hipotesis bahwa rata-rata partisipasi politik Provinsi A lebih tinggi dari partisipasi politik B. Nah, di sini kita lihat ya dari pertanyaan, Provinsi A lebih tinggi dari Provinsi B. Jadi kita akan mengambil
hipotesis yang mengarah satu arah ke kanan. Oke teman-teman. Nah, udah ketahui ya. Kita masukin ketahui. Misalnya kita ketahui ya, X bar 1 itu kan partisipasi politik provinsi A, X bar 2 politik provinsi B ya. Terus kemudian standar deviasi politik provinsi A 6% yang dikuadratkan menjadi 36% dan provinsi B 5% yang dikuadratkan 25%. Karena N atau jumlah datanya 50% atau 50 kota atau kabupaten dari kedua provinsi tersebut ya. Kemudian taraf signifikannya itu 5%. Diubah menjadi desimal menjadi 0,0%. D0 itu 0. Kalau D1 itu akan 1. Ini adalah asumsi ya. Jika asumsinya 0 maka nilainya 0. Jika asumsinya 1 maka nilainya 1. Seperti itu teman-teman. Nah, di sini kita sudah menentukan ya hipotesisnya yaitu rata-rata ini uji kriteria ya. Uji kriteria. Rata-rata partisipasi politik A tidak lebih tinggi dari provinsi B. Rata-rata partisipasi politik A lebih tinggi dari provinsi B. Tentukan nah untuk mencari Z tabel ya. 5% itu 5% diubah menjadi desimal. Ini adalah tadi satu arah. Karena ini satu arah maka 1 dikurangi jika dua arah menjadi 2 dikurangi 0,05 seperti itu ya. Jadi 1 dikurangi 0,05 itu sama dengan 0,95. Nah, kita lihat di Z tabel apakah ada yang persis dengan 0,95 jika itu ini. Terus kemudian ada kita lihat ya. Di sini sudah melihat, bisa di googling ya teman-teman Z tabel. Terus saya menemukan 1,64 itu Z tabelnya. Kemudian kita menguji statistiknya ya. X1 tadi ya tinggal dimasukin doang itunya ke rumus. X bar 1 itu 68, X bar 2 77, D0 nya itu 0. Nah 68 dikurangi 77 itu 9. Nah 36 yang tadi ya. Terus kemudian 25 61. Nah seperti ini. Dan akan menghasilkan Z hitung yaitu 8,152. Nah kriteria ujinya itu jika Z hitung lebih besar dari Z tabel maka H0 ditolak. Dan jika Z hitung kurang dari Z tabel atau lebih kecil dari Z tabel maka H0 diterima. Kesimpulannya karena tadi Z hitungnya adalah 8,152 lebih besar dari saat Z tabelnya 1,64 maka H0-nya ditolak gitu teman-teman. Rata-rata partisipasi provinsi A itu lebih tinggi dibanding provinsi B. Nah seperti itu. Mohon maaf jika banyak salah ya teman-teman karena saya ada masih tahap pembelajaran. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan ya teman-teman. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.